Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Utari Pridila, dan Neza Tesya Ingrid, dengan mata kuliah Ulumul Quran. Dosen pengampu Bapak Rifki Nurdiansah, SHMH. Di sini kami akan membahas proses turunnya Al-Quran, pembukuan Al-Quran, dan versi-versi pembukuan Al-Quran. Masuk dalam pembahasan pertama, yaitu proses turunnya Al-Quran. Di sini, proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Dalam hal ini, turunnya Al-Quran ada 3 pendapat. 1. Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul hingga wafat. 2. Al-Quran diturunkan ke langit dunia setiap tahun pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal pembuka diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu proses pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran dilakukan secara tersusun berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Utsman bin Affan, bahwa apabila diturunkan kepada Nabi suatu wahyu, ia memanggil sekretaris untuk menuliskannya, kemudian bersabda, "Letakkanlah ayat ini dalam surat yang menyebutkan begini atau begitu." Pembukuan Al-Quran tersebut tidak disusun berdasarkan kronologis turunnya wahyu. Upaya pembukuan Al-Quran melalui satu versi bacaan untuk seluruh umat Islam dilatar belakangi oleh karena di setiap wilayah terkenal qiraah sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada setiap penduduk di wilayah tersebut. Di sini kita juga membahas sejarah pembukuan Al-Quran. Sejarahnya bermula setelah Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu baginda memerintahkan para penulis untuk menulis dari kalangan sahabat baginda. Para sahabat menulis di atas pelepah tamar, kulit binatang, dan batu secara tersusun mengikuti urutan ayat Al-Quran diturunkan. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, ramai para sahabat yang menghafal Al-Quran terbunuh, khususnya dalam peperangan Yamamah. Lantaran daripada itu, Sayyidina Umar telah berjumpa dengan Khalifah Abu Bakar dan mencadangkan agar ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan dalam satu mashaf. Tugas ini diberikan kepada Zaid bin Thabit, dan beliau berjaya mengumpulkan semua tulisan wahyu Rasulullah SAW dalam satu mashaf. Kemudian beliau menyerahkan mashaf tersebut kepada Sayyidina Umar. Selepas kewafatan Sayyidina Umar, mashaf tersebut diberikan penjagaan kepada anak beliau, Hafsah binti Umar. Mashaf ini dijadikan sebagai asas untuk menulis dan dinamakan Mashaf Utsmani. Beliau menyerahkan tanggung jawab ini kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bagi menjayakan usaha mulia ini. Ayat-ayat Al-Quran pada awalnya tidak ditulis dengan titik dan baris, tanda dan baris wujud setelah permintaan ramai bangsa Arab yang baru memeluk Islam. Hal ini memudahkan mereka membaca dan memahami Al-Quran.
Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu versi-versi pembukuan Al-Quran. 1. Masa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat penulis Al-Quran. Sebelum Nabi wafat, seluruh ayat Al-Quran sudah ditulis secara lengkap, namun belum terkumpul dalam satu mashaf atau terpisah-pisah dalam berbagai alat tulis. Alasan Nabi tidak mengumpulkan dalam satu mashaf yaitu 1. Ayat Al-Quran masih turun semasa beliau hidup. 2. Sistematika ayat dan surat bahkan berdasarkan kronologi turunnya. Sahabat yang menulis Al-Quran secara pribadi yaitu Ali, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabil. Selanjutnya, masa Abu Bakar. Sahabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai pengumpul Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Alasan menunjuk Zaid karena dia adalah orang kepercayaan Nabi, pernah menjadi juru tulis Nabi, dan dia adalah sahabat yang terakhir yang mentadaruskan Al-Quran di hadapan Nabi secara lengkap 30 juz sebelum Nabi wafat. Cara yang digunakan Zaid dalam mengumpulkan tersebut adalah melalui dua hal, yaitu hafalan dan tulisan, daripada sahabat penghafal dan penulis Al-Quran. Al-Quran hasil pengumpulan kemudian disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar dan Hafsan. Pembahasan terakhir yaitu pada masa Utsman bin Affan. Sahabat yang ditunjuk sebagai penulis, orang yang ditunjuk oleh Utsman untuk melakukan tugas tersebut adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Haris. Al-Quran yang dijadikan pedoman oleh tim penulis adalah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsan. Hasil kerja tim penulis ini kemudian digandakan menjadi 5X, masing-masing dikirim ke wilayah Islam agar umat Islam punya satu kitab suci yang sama yang bisa dijadikan sandaran dalam membaca. Baiklah, itu saja pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.